Para malaikat di langit dan di bumi tetap giat dan sibuk memohon ampunan bagi orang-orang berilmu. Adakah kedudukan yang lebih tinggi dari ini? Jadi orang yang berilmu tadi, malaikat pun sibuk memohon ampunan, sibuk berdoa di para malaikat di langit dan di bumi. Jadi penuh yang di langit, yang di bumi, para malaikat tadi tetap giat, rajin, tekun, dan sibuk memohon ampunan bagi orang-orang berilmu. Malaikat yang minta ampunan, malaikat yang berdoa dengan Tuhan. Kurang apalagi orang berilmu ini, ya itulah diri kita. Yang kita utamakan tentu perut, ya kerja. Yang kita utamakan baju, pakaian, rumah, harta benda, perut yang kita utamakan. Kita tidak mengutamakan, kadang-kadang tidak mengutamakan ilmu. Sehingga kita beribadah itu sembarangan. Artinya apa adanya. Nah, apa adanya. Jadi hasil yang diterima pun apa adanya. Seperti kita berkebun, tanam padi, kada diurus. Saatnya tadi disiram tidak, dipupuk tidak, dipelihara tidak. Kalau kada musim hujan, maka tanaman tadi disiram, dipupuk supaya subur. Jadi adakah kedudukan yang lebih tinggi daripada ini? Nah, jadi ilmu tadi adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berguna suatu saat nanti. Kalau sekarang engkau merasa belum berguna lagi, coba engkau mari. Marabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau engkau ada ilmunya, Allah, mana Allah jar malaikat? Ulang lagi, ada tempeling jar malaikat malam ini. Bila mati malam ini malaikat, nah kadang-kadang Allah tempeling malaikat tadi. Kalau kata-kata ada ilmunya, ya Pak, bagaimana kita menjawab tadi? Mana itu Allah jar malaikat? Mana itu jar Allah? Mana itu sifat Allah? Mana itu asma Allah? Mana itu apa Allah? Kada belajar, mana menjawab? Kalau kada menuntut ilmunya, gimana bijak mana zat Allah kata malaikat? Bagaimana? Di dunia aja belum pernah melihat dan menyaksikan bagaimana itu zat Allah. Kada pernah lagi melihat. Manakah apa Allah? Belum juga melihatnya. Bisa nyebut Allah aja zat malaikat ini. Tapi kada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya menuntut ilmu tadi. Kalau jawabnya katanya, siapa Tuhan engkau? Allah lah. Kalau ditanya, kalau cuma Allah aja. Nah, kan kita sedia payung sebelum hujan. Kalau ada di takun malaikat lain, tambahan. Ini zamannya lain sudah. Ini banyak sekarang yang mau tambahan, ya kan? Nah, tanya lagi oleh malaikat. Ya apa Badro? Nah, takun malaikat mana jad Allah? Malaikat nah sifat Allah, mana wujud Allah? Allah kata kita, Tuhan tadi. Mana wujudnya katanya? Nah, dapat tidak? Kalau tidak dapat dipukul sama malaikat tadi. Nah, iya kan? Sama guru bisa dimarah guru, nuntut berapa tahun nuntut dijat Allah kada tahu, diuji Allah kada tahu, lalu kan dituntutnya apa? Apalagi nang malas-malasan ini ikutan. Nah, makanya nuntut ilmu jangan ikutan. Kalau kawan kada hadir juga, kawan kada ngerti, tambah kada ngerti juga. Makanya bila kita kada paham, kita kada ngerti, jadi datu sanggul. Tahu kan jadi datu sanggul? Orang kada dah, kita hadir, kita yang bertanya. Nyanggul. Nah, di kabun kah ditakoninya oleh si guru. Nah, di rumah kada dapat. Tanya lengkap. Nah, dapatnya akibat gigih, giat, rajin, tugul, wakwati, watuguli, wacang kali tadi. Akhirnya dapat dua yang dicari. Kalau kada bertanya, nah ini bisa jalan terus kita. Jadi kalau malu bertanya, memang jalan terus. Akhirnya numpuk-numpuk, akhirnya kada paham, akhirnya kada mengerti juga. Kalau sudah melihat di depan mata kepala sendiri itu kada ngerti lagi. Nah, artinya bila sudah melihat, nah ini cap 5, nah melihat sudah, apalagi ditaruh di muka. Masih ingat dulu guru kita tadi masuk
Julak walikatum tabudar tadi, walikatum artum ali. Nah, jadi waktu itu disuruh guru setelah zikir tadi melakukan halwat beberapa hari, lalu disuruh gurunya untuk melihat dan menyaksikan wajah Allah. Nah, tetapi tidak teori, tetapi langsung praktek, turun ke lapangan. Siapa ada yang pernah ke makam wali Katum? Tentu ada tadi jemaah. Nah, jadi singkat cerita, pada masa itu Syekh Al-Fasad Taniran atau Datu Taniran tadi dan Wali Katum bersama guru kita tadi berangkat setelah melakukan halwat ke hutan tadi. Nah, lalu disuruh bertanya kepada pokok kayu dipegang. Hai kayu, bagaimanakah wajah Allah? Dengan seketika kayu tadi yang ditarik tadi, kayu ditarik ke Ramunting, ditarik ke. Hai kayu, bagaimanakah wajah Allah itu? Akhirnya kita nggak tahu nah. Hai kayu, bagaimanakah wajah Allah? Lepas kayu tadi, langsung muka. Cuma diam tadi. Wah, diam apa ini maksudnya? Lihat mukanya sini biru tadi kena kayu. Kulihat katanya Wali Katum Dabudara sama juga biru juga. Kulihat Muhammad Arsyad Taniran tadi, yaitu Taniran tadi sama, ini biru juga. Berarti sama saja. Nah, artinya impas. Nah, padahal almarhum tadi guru silat, seharusnya guru silat bisa meles, paling ada tidak gini, tahu gini kan, tapi tak bisa juga meles tadi. Nah, tak ada bisa meles tadi. Nah, itu cerita tadi. Nah. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Jadi wujud Adam itu merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Wujud Adam itu tiada lain daripada wujud atau rupa daripada Allah Subhanahu. Rupa itu maksudnya kenyataan dirinya, kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kata masuk hijab dan lain sebagainya, anak cucu Adam kalau. Nah, bila anak cucu Adam itu, kata Allah, aku ciptakan Adam seperti rupaku. Seperti itu seperti apa? Ini gelas seperti gelas. Nah, tanding satu seperti gelas. Artinya tidak lain, karena Adam itu khalifah ganti Allah, bukan dua, bukan. Adam itu ganti Allah. Dan Adam tadi kata, aku ciptakan Adam seperti rupaku. Wujud Adam, diri Adam itulah rupa atau kenyataan Allah. Lain pengerupaan ini muha, rupa juga dari kita tadi. Diri Adam itu aku ciptakan Adam seperti rupaku. Jelas saja telah biasa. Ada jelas ya Pak. Ada jelas. Bukan wajah manusia itu rupa Tuhan. Tetapi diri si manusia tadi adalah rupa atau kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam pengertiannya, sebenarnya diri manusia itu sifat Allah. Sifat Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diri kita ini kenyataannya Allah, nyatanya Allah. Nyatanya air adalah es batu. Jadi rupa es batu sebijian itu adalah rupa air sebijian, bukan di atasnya tinijang ada seutuhnya. Lahir dan batin diri es batu tadi adalah rupa atau diri daripada si air.
Paham kata bijak? Nah, kada paham masuk dalam kulkas pulang. Iya kata, nah, masuk dalam perut mama tadi. Nah, kenyataan nokta titik, iya diri pijak tadi. Nah, kenyataan titik nokta tadi ialah diri pijak. Jadi jangan dipadahkanlah mu Allah Ta'ala ini kenapa kurang ribut kena gara-gara siapa. Nah, jadi jangan salah pengertian. Jadi maksudnya diri kita tadi adalah senyata-nyatanya wujud Allah. Wujud Allah itu tiada lain daripada rupanya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dengan contoh dan misal ataupun yang disebut dengan rupa makhluk. Tahu kemarin beras, benih ditumbuk jadi beras. Rupa beras tadilah kenyataan si padi. Nah, beras ditumbuk lalu jadi tepung. Diri tepunglah rupa daripada si beras, kenyataan zatnya, kenyataan dirinya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami tadi. Kemudian lagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, kebijaksanaan meningkatkan kemuliaan dan mengangkat derajat budak setinggi raja. Jadi Nabi bersabda kebijakan meningkatkan kemuliaan. Kebijakan itu adalah orang yang arif. Kebijakan itu adalah diri manusia tadi yang tahu dirinya. Nah, jadi kebijakan itu adalah orang yang arif, di mana orang arif tahu dirinya, tahu akan Tuhannya. Nah, kebijakan inilah yang meningkatkan kemuliaan dan mengangkat derajat budak setinggi. Dari sini kita dapat memahami bahwa ketika masih ada di dunia ini pun buah ilmu sudah dinikmati. Juga benar bahwa di hari kemudian buah ilmu akan dinikmati lebih baik dan lebih kekal daripada buah di dunia. Buah ilmu tadi adalah mengenal Allah. Tentu dengan mengenal Allah, diri kita beribadah makin rajin, makin tekun. Diri kita beribadah tidak ada lagi mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Solat kita yang berilmu tadi memang benar-benar berjumpa Allah. Nah, jadi solatnya tadi benar-benar melihat, menyaksikan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula orang berilmu tadi ketika dia berzikir, dia memuji Allah, dia melihat dan menyaksikan Tuhannya yang dia puji. Nah, kalau berilmu, kalau kada berilmu ya geleng-geleng kepala. Nyaring-nyaring suara cuma tidak bisa melihat dan menyaksikan Tuhannya. Mendingan juga orang tadi berzikir bergeleng daripada kada berzikir sama sekali, parah sama sekali, sudah kada sholat, melihat menyaksikan Allah kada, berjumpa Allah kada, apalagi yang diharap. Sholat sudah kada, sholat sudah jarang, apalagi kada sholat sama sekali. Yang sholat saja belum bisa melihat menyaksikan Allah, apalagi yang kada sholat tadi. Seharusnya yang ideal tadi, mereka yang sholat, mereka melihat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang berilmu. Sholatnya tadi nambah ilmu, artinya sholatu as-salatu mi'rajul mu'min. Sholatnya benar-benar mi'raj, berjumpa dengan Tuhannya, bukan main-mainan, bukan sekadar menjalankan, menggugurkan kewajiban. Artinya bila sholat kada tahu ilmunya, hampir dikatakan sia-sia. Amal tanpa ilmu apa gunanya? Amal tanpa ilmu apa gunanya tadi? Misalnya kada pernah menanak nasi, masak nasi kada pernah. Coba-coba air tahu ilmunya berapa takaran airnya, berapa apinya.
Ini dicuci dulu kah atau beras langsung kah? Kada tahu. Berapa lamanya? Kada tahu. Harus diaduk kah? Tidak kah? Bingung kalau kada tahu ilmunya. Bingung kita. Makanya yang menanak nasi itu pun ahlinya. Nah, kalau di kampung di sini masih mengawah, ya Kak Guru. Nah, mengawah, kawah itu panci yang besar, untuk acara biasanya selamatan kah, acara kawinan kah, itu mengawah. Kalau kada bisa nasinya tadi mentah, bisa nasinya jadi bubur atau lembek. Tentu harus ada tenaga ahli yang membimbing. Kalau kada tenaga ahli, kada ada menuntut, kada ada belajar, maka amal tanpa ilmu tadi hampir dikatakan dasar sia-sia pekerjaan. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ya kata, pernah kata mengawas. Nah, kalau bisa mengawas, bisa angus kan? Nah, apinya kebesaran yang angus. Kalau di bawah itu kan, di bawah kawah itu, nah kalau sudah ditutup pakai daun pisang biasanya, nah lalu di tengah-tengah dibuang baranya supaya kada angus. Nah, nanti kalau apinya kebesaran, ada baranya lagi di tengah situ, bisa angus dia nasinya. Kalau airnya tidak mendidih, masuk nasi langsung, mentah dia, bisa lembek juga nasinya. Sia-sia pula pekerjaan, mana sudah berasnya mahal, kan beras mahal. Karena harus sawahnya tadi. Jadi kalau kada ada ilmunya, masak pun yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh, orang kada tahu ilmunya disuruh. Apa bini misalnya yang pandai soleh saja, nah mesan aja tuh, masuk online aja, nah nasinya mesan online. Ini kalau di kota, kalau di kampung ini macam mana? Kalau tinggal di kampung, nah macam mana lagi ada online, nah masak sendiri. Ya kebejat. Nah jadi kalau hendak mengawah tadi harus ada ilmunya, harus tahu ilmunya. Begitu pula sholat, begitu pula berzikir tadi, supaya benar-benar tadi melihat dan menyaksikan Allah. Sehingga pengabdian kita, amal ibadah kita itu kada sia-sia, kada terbuang percuma tenaga jerih payah tadi. Kalau nasi sudah mentah, apa yang mau dipersembahkan? Kira-kira mau nggak pejat nasi yang mentah tadi? Untuk persembahan pejat. Mentahkah nasinya atau anguskan nasinya? Inikah yang dipersembahkan? Maka raja nih, yang diberi persembahannya raja, yang kasih makan nasi tadi. Kasih makan lauk pauk. Kalau kada tahu ilmunya, nasi yang mentah tadi. Atau nasi yang angus, besoklah kita beri persembahan. Itu juga amal ibadah yang kita kerjakan pagi, siang, dan malam. Amal ibadah rajin pagi, siang, malam. Tapi amal ibadahnya rusak. Karena ada ujub, karena ada ria, karena ada sombong, ada takabur. Bagus para amal ibadah. Seharusnya di dalam beribadah tadi, utamakanlah ihsan, engkau melihat dan menyaksikan Allah. Kalau belum bisa ya nuntut ilmunya, banyak aja orang melajari, guru-guru tadi, ulama tadi. Ada aja yang mengajarkan tadi. Kalau engkau bersungguh-sungguh, kalau main-main, nah ini main-main payah sekali yang main-main. Menuntut main-main, sholat main-main, serba main-main. Nah, kada ada yang seriusnya, apalagi manusia ini. Nah, rupanya mati itu main-main juga katanya. Artinya menuntut main-main, sholat main-main, apanya serba main-main semua. Kada ada seriusnya, kada ada kesungguhannya, hendak main-main, hendak rame-rame. Nah, kalau hendak rame-rame, nonton artis ya bulan,
Nah, kalau nonton artis jauh-jauh datang aja. Sudah nuntut ilmu agama, malasnya luar biasa, alasan 1001 macam alasan. Mati juga manusia itu kan. Nah, kalau nonton acara rame-rame hiburan, keluar tenaga, banyak keluar tenaga, biaya, waktu tak kurang. Nuntut ilmu pada mau. Nah, itulah malas-malasan tadi. Hadir sekali dua, nah, hendak langsung naik ke cepat. Itu bukan orang nuntut namanya. Orang nuntut duduk dengarkan. Nah, itu orang yang menuntut ilmu. Itu juga tadi bisa paham-paham. Itu juga tadi bisa ngerti-ngerti. Nah, karena ngaji sambil berlari dikejar waktu tadi. Nah, tapi kalau nonton hiburan kada kejar waktu. Waktu yang ditungguin tadi ditungguin waktu. Kayak itu main bola yang bijak ditungguin sampai jam 2 malam tungguin. Nah, nuntut ilmu tadi yang sebentar aja. Aku nih kedua lagi bini nangguin aja mana guringan lo kita ilmu makam. Mun mati saat itu kan gimana? Nah, nonton bola. Nonton bola rajin aja. Nah, rajin nonton bola. Tapi nonton ilmu, waduh. Ini payah sekali. Nah, ya kata. Ya kapawai. Nah, kalau mah. Nah, makanya pentingnya ilmu tadi diantaranya yang lebih penting daripada ilmu lainnya yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci di dalam beribadah. Karena Allah dulu, kenal Tuhan dulu, baru engkau menyembahnya. Nah, jadi kenali Tuhanmu, baru engkau menyembahnya. Disembah dulu, Tuhanmu sembah. Nah, lalu ada ujub ria aja di dalam beribadah. Karena sembah dulu, Tuhannya kada tahu. Lalu ujub ria. Coba engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dengan mata kepalamu sendiri, bukan ujar orang lain, bukan perkataan orang lain, engkau sendiri yang melihat menyaksikan. Bisakah engkau ujub ria lagi? Mengucapkan tadi bisa memuji Allah, 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 Allah. Bisakah ujub ria kalau rajanya ada tadi? Nah, bisakah lagi hendak jahil mun Allah Ta'alanya tadi? Nampak nyata engkau lihat mencuri Allah ada orang bodoh di atas kebodohan. Kalau sudah mengenal Allah mencuri juga lagi itu kan di depan raja masih jahil. Kalau tak tahu raja ya wajar. Nah, karena bertuhan dan cuma sekadar ingin kita. Coba engkau melihat menyaksikan Tuhanmu ditaruh di mana mukamu masih jahil, masih ujub ria. Nah, di mana naruh muka? Nah, dengan Tuhan, dengan Sang Raja tadi. Tentu itu lebih utama tadi daripada engkau beribadah sepanjang malam tapi tidak kenal Tuhan. Baik menuntut ilmunya tadi, ilmunya walaupun sedikit, hingga engkau dapat bisa melihat menyaksikan Allah lebih utama daripada ibadahmu yang separuh malam atau sepanjang malam. Lebih baik engkau mengenal Tuhanmu. Apa gunanya beribadah bila kada tahu di Tuhan? Bojo mining-miningan na ibadah bertanda kena. Nah, ini pang buktinya betulan. Nah, bukti betulan Tuhan perlukah tanda hal demikian? Nah, tentu itu bisa menimbulkan ujub ria bila kada melihat Tuhan, kada menyaksikan Tuhan, kada mengenal Tuhan. Jadi ujub ria aja kita. Nabi tadi bersabda, kebijaksanaan meningkatkan kemuliaan dan mengangkat derajat budak sehingga setinggi raja. Derajat setinggi raja. Dan Nabi tadi kebijaksanaan itu adalah bijak kepada diri. Tahu diri dari mana diriku ini berasal, kemana diriku ini kembali. Asal diri dari mana, lalu hendak kemana. Diri kita ini asalnya dari mana? Untuk apa diri kita ini ada? Dan kemana kita kembali? Itu nang bijak.
Jangan tambah. Kada tahu di diri, kada tahu kembali kemana. Dan dari hadis ini dapat kita memahami ketika masih ada di dunia ini, buah ilmu sudah bisa dinikmati. Juga bahwa di hari kemudian buah ilmu akan dinikmati lebih baik dan lebih kekal daripada buah di dunia. Jadi buah ilmu tadi. Dengan belajar tadi, ma'rifatullah, tentu engkau lihat dan menyaksikan Allah. Buahnya apa? Buahnya tadi, tentu engkau lebih bertakwa daripada orang yang tidak berilmu. Jadi buahnya diantaranya ilmu ma'rifat tadi, di mana iman dan takwamu lebih meningkat. Ketika belajar ilmu tadi, imanmu menjadi ihsan, dapat melihat dan menyaksikan Allah. Kemudian ketakwaanmu bertingkat. Apa meningkat? Yang mula-mula setengah-setengah takwa, sekarang takwanya sepenuhnya atau 100%. Bahkan minum saja, menunggu perintah Allah. Minum saja ibadah tadi karena Allah. Nah, minum dulu. Jadi minumnya pun bernilai ibadah. Nyawa duduk bernilai ibadah. Nyawa makan bernilai ibadah. Nyawa melihat bernilai ibadah. Nyawa berjalan pun jadi ibadah juga. Bahkan ketika diri nyawa tidur jadi ibadah juga. Itu berkat daripada buah daripada ilmu. Itu buah ilmu. Nah, ini tahu amal aja. Ilmunya kada ada. Lalu sia-sialah amal yang kau kerjakan. Jadi kalau tahu minum pun jadi ibadah. Mengangkat tangan, pakai baju, pakai peci, pakai celana, naik sepeda motor. Bahkan aktivitas apapun yang kau lakukan itu bernilai ibadah. Bukan orang marifat tadi kada ada ibadah lagi, kada beramal lagi, bukan. Tapi perlu dipahami bahwa mereka menyembunyikan segala amal dan ilmunya daripada manusia. Mereka semata-mata hanya menunjukkan amal ibadah, tujukan kepada Allah. Lain, kerja bakti mencangkul, memang ada yang mencangkul. Nah, dilihat oleh manusia lain. Namun di dalam beribadah tadi, para arif billah tadi menunjukkan amal ibadah semata-mata kepada Allah. Supaya jangan ujub dan ria tadi. Nah, ditujukan kepada Allah aja amal yang nyogawi tadi. Banyak lama sudah, banyak benar berdiri, duduk, berbaring, tidur. Makanya tidur orang nang arif itu lebih utama daripada orang nang sholat kada ada ilmunya, kada tahu di Tuhan. Makanya setan itu lebih takut orang nang arif, orang nang mengenal Allah tadi ketika dia tidur dibanding dengan orang sholat nang kada ada ilmunya, kada kenal Tuhan. Itu masalahnya tadi. Yang sholat tadi kada tahu di Tuhan, kada tahu ilmunya, kada tahu nang disembahnya, kada tahu nang ditujunya. Sedangkan yang tidur ini orang nang mengenal Allah. Tidurnya pun ibadah karena Allah juga. Dia melihat dan menyaksikan Tuhannya. Makanya si tidur ini lebih baik daripada yang sholat. Karena sholatnya ada ria, karena sholatnya ada ujub. Minta lihat, minta dengar daripada orang lain lalu bernilai. Itu utamanya orang sholat tadi. Seharusnya sholat tadi benar-benar mengenal Allah, benar-benar melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sholatnya tadi memang berjumpa dengan Allah. Itu sendiri. Nah, jadi minum, Abdul Ghafar ibadah juga, menulis ibadah juga, melihat, mendengar, berkata-kata ibadah juga. Ibadah mana Pak? Kalau kita melihat, mendengar ini kada jadi ibadah, lalu dosa saja, ya apa aja sebenarnya. Dosa kita bicara jadi dosa aja. Berjalan kaki jadi dosa. Berbaring, duduk, ataupun merenung jadi dosa saja. Kalau kada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para arif billah tadi gerak dan diamnya pun adalah bernilai ibadah. Nah, itu. Jadi takwanya tadi meningkat. Yang dulu takwanya hanya berupa sholat, puasa, sedekah, zakat, haji bagi yang mampu tadi. Kemudian takwanya meningkat, makan minum pun karena Allah. Makan minum pun ibadah karena Allah. Bahkan tidur pun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Allah memerintah nyawa tidur, tidur. Belajarnya Allah yang memerintah nyawa, maka aku tadi tidur. Nah, Allah yang merintahkan berjalan, baru berjalan. Ini orang yang bertakwa, ini buah ilmu. Nah, maka itu buah ilmu ma'rifat tadi. Di dunia dan di akhirat didapat. Coba pada belajar ilmunya. Lalu engkau berjalan karena siapa? Karena nafsumu. Engkau makan apa? Karena nafsumu. Engkau sholat karena apa? Karena nafsumu. Engkau tidur karena nafsumu juga. Dan lain sebagainya tadi. Melihat kan pandangan hawa nafsu. Mendengar. Dan lain sebagainya. Jadi hawa nafsu kita saja. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jadi hamba yang bertakwa, yang benar-benar ihsan, melihat menyaksikan Allah, lalu Allah merintah, hai fulan. Nah, hai fulan tadi. Karena ulama tadi pewaris Nabi diperintah juga. Nabi Muhammad diperintah Allah itu pula. Nah, tidak ada hadis tadi itu karena perintah Allah. Kalau pewaris ulama tadi mereka yang mengenal Allah sama diperintah juga. Jangan dikira para arif billah tadi berbuat sekehendak hatinya, sekehendak hawa nafsunya, tidak. Bagi mereka yang kasab, yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gerak dan diam mereka itu bernilai ibadah karena gerak dan diam mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma posisinya jalan Nabi, cuma posisinya aja bukan rasul. Nah, posisinya tadi karena Nabi dan Rasul tidak ada lagi. Cuma ilmunya sama, mewarisi Nabi juga, ilmunya bukan Nabi. Jangan salah paham, bilang aku Nabi, jangan dipabila kapan-kapan aku Nabi. Pewaris Nabi ulama tadi, maka ilmunya pun sama tadi. Karena mewarisi Pak Haji Sulaiman kan punya anak, ada kan ahli waris Pak Haji Sulaiman. Nah, anaknya itu gantinya dari segala harta benda Pak Haji Sulaiman tuh anaknya si waris. Betul, ulama tadi mewarisi segala nabi, jadi segala ilmunya. Bila nabi mengenal Allah, warisnya tadi karena Allah juga. Bila nabi melihat menyaksikan Allah, sama ulama tadi. Bila Nabi berjumpa Allah, ulamanya tadi sama berjumpa Allah juga karena ini waris. Nah, waris kita ini pun waris apa? Waris orang tua. Nah, nih batang tubuh, lahir batin siapa? Warisan siapa? Warisan orang tua. Tanah kebun, warisan orang tua juga. Kebetulan kami tidak ada warisan. Nah, warisannya batang tubuh aja. Jadi datang sini jadi 10, tahu apa Badro, jadi 10 suami istri tak punya apa-apa. Jangankan sepeda motor, roda ban sepeda pancal, sepeda ontel saja tak punya. Nah, jangankan rumah, gubuk pun memang tak ada. Tak punya apa-apa. Orang jadi 10 cuma modal jari, tak punya apa-apa. Itulah kehidupan kita tadi. Artinya memang tak punya apa-apa tadi. Nah, pulang pun namanya tak punya apa-apa, memang tak ada apa-apa tadi. Nah, kalau Pak Badro mungkin warisan orang tua kan banyak. Nah, warisan tanah, rumah, wah banyak kan. Kalau kita, nah cuma modal apa? Nah, tak diwariskan apa-apa, cuma diri atau batang tubuh saja. Nah, itu warisan orang tua tadi. Warisan daripada orang tua. Kakek nenek warisan dari Adam. Ternyata Adam dari warisan daripada Allah juga. Adam itu ganti Allah. Khalifah ganti Allah.
Kemudian ulama tadi pewaris para nabi. Nah, jadi kalau Nabi ihsan, tentu ulama seharusnya ihsan juga bisa melihat dan menyaksikan Allah. Tentu murid-murid daripada ulama tadi sama juga seharusnya diperkenalkan pula supaya diri engkau tadi bisa melihat menyaksikan Tuhan juga supaya enak beribadah tadi. Nah, beribadah tadi misalnya berzakat, bersedekah, melihatlah untuk Tuhan, bersedekah dan lain sebagainya tadi. Ya kata, nah, itu buah daripada ilmu dipetik. Nah di dunia mulai malam ini jadi petik tadi. Nah, seperti jadi makan minum bernilai ibadah, tidur bernilai ibadah, dan pekerjaan apapun bernilai ibadah. Jangan sholat saja, sholat berapa kali sehari Pak Bro Kapal? Nah, kalau belum 300 rakaat, nah cuma 17 rakaat kan masih tekor. Nah, ada ustadz kemarin di sini, nah, 300 rakaat sholatnya. Nah, ada si ustadz tadi 300 rakaat sholatnya. Nah, sehari semalam 300 rakaat, kalau 17 masih ketinggalan. Banyak ketinggalan ya, 300 rakaat. Nah, rajin sholat. Nah, cuma belum bisa melihat dan menyaksikan Allah. Amalannya belum cukup katanya. Nah, rupanya hendak melihat Tuhan ini beramalan dulu. Ya kata seharusnya karena Allah dulu amalan. Kalau beramalan dulu, masuk halwat, amalan dulu. Hendak melihat Tuhan, ilmunya kadang apa yang dilihat, jin aja jin aja yang dilihat. Nah, kadang melihat Tuhan enggak ada. Maka utamakan dulu ilmunya. Kalau orang hendak ujlah, hendak menyendiri atau berhalwat, mensunyikan diri, bersunyi diri itu melihat dulu dengan Allah, menyaksikan dulu dengan Allah, baru berujlah, baru berhalwat. Ini halwat duluan. Dulu ada pernah di sini datang orang tadi, ibu dan as tadi. Nah, katanya kami belajar halwat berapa hari katanya halwatnya 40 hari 40 malam. Lalu kata saya, apa garang halwat itu, maksud halwat itu apa yang dikerjakan tadi? Tak tahu juga, cuma nahan lapar haus tadi, berzikir. Apakah itu kata saya yang dikatakan halwat? Halwat bersunyi diri untuk apa? Tak tahu dia, untuk berzikir saja, untuk menahan haus lapar, supaya ketemu Tuhan kah, ketemu Allah kah? Artinya halwat tadi menahan lapar, haus, ibadah berzikir tadi. Padahal halwat tadi bersunyi diri, tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lainnya. Ada ini datang apa? Tujuannya hendak kasab halwat, hendak kasab tadi, melihat sesuatu gaib-gaib tadi. Nah, lalu kesalah jalan. Kada tahu ilmunya, orang hendak berhalwat mendekatkan diri kepada Allah tadi, kenal Allahnya dulu, baru bersunyi diri. Kalau bersunyi diri duluan, kada kenal Allah, lalu apa yang terjadi? Nah, iblis kan lebih suka orang yang demikian. Orang yang melakukan ujlah bersunyi diri, tapi kada kenal Tuhan. Nah ini lalu dia kesurupan macam tadi. Lalu dia orangnya stres, kada karuan. Karena bersunyi diri kada kenal Tuhan. Orang bersunyi diri itu kena Allah dulu, melihat menyaksikan Allah dulu, baru bersunyi diri. Ini belum melihat Allah, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi, apalagi berjumpa. Ujilah duluan. Nah, ujilah duluan, bersunyi diri, mengasingkan diri duluan. Nah, kautan lagi apa yang maksud dihajat tadi. Sendiri, orang bersendiri tadi, bersunyi diri itu dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seperti sopir tadi, nah hendak bawa orang ke Banjarmasin Jakarta tahu di mana letaknya. Kalau ada guru atau Mbak Google bisa ditanya. Kalau pada enggak, siapa yang mau ditanya?